Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Pemersatu Bangsa. Kali ini gua mau ngebahas film bergenre action war yang sayang banget jika kalian lewatkan. Film ini berjudul Overlord, dirilis pada tahun 2018. Oke, tanpa berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar, so langsung aja kita tonton filmnya. Let's go. Cerita berawal dari sebuah pesawat Amerika yang membawa prajurit untuk menjalankan misi penting, yaitu menghancurkan sebuah menara yang berada di tengah kota Jerman agar 120.000 tentara sekutu bisa masuk dan menembus pertahanan negara Jerman. Namun, ketika pesawat Amerika memasuki wilayah Jerman, pesawat mereka dibombardir oleh pasukan Nazi. Satu persatu pesawat Amerika hancur oleh pasukan Nazi, dan seketika keadaan berubah menjadi sangat mengerikan. Lalu dari kejadian tragis itu, hanya ada beberapa prajurit yang selamat, dan mereka adalah Boyce dan Corporal Ford. Namun naas bagi Sersan Rensin, ketika ia berhasil mendarat, ternyata tentara Nazi sudah mengepungnya, dan ia pun langsung dieksekusi di tempat. Kemudian Boyce dan Ford hanya bisa melihat si Sersan yang dieksekusi. Melihat hal itu, Boyce berinisiatif melawan tentara Nazi. Akan tetapi Ford melarangnya karena tentara Nazi terlalu banyak. Kemudian Ford memerintahkan Boyce melanjutkan misinya untuk menghancurkan menara. Ketika melanjutkan perjalanan, ternyata mereka bertemu dengan 3 orang tentara yang masih selamat. Mereka adalah Tibet, Dawson, dan seorang fotografer bernama Cash. Kemudian mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, tanpa sadar mereka melewati ladang ranjau, dan tanpa disengaja Dawson menginjak sebuah ranjau dan ia pun langsung tewas. Kemudian Ford menyuruh anak buahnya untuk berjalan mengikuti jalurnya agar mereka bisa melewati ladang ranjau itu. Setelah sampai di tengah hutan, tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang wanita dan kemudian mereka pun menangkapnya. Dan ternyata wanita itu bernama Chloe yang merupakan orang Jerman yang sangat membenci tentara Jerman. Kemudian Ford menyuruh Chloe membawa mereka ke desanya. Setelah itu mereka pun bersembunyi di rumah Chloe dan ternyata tempat tinggal Chloe merupakan desa terdekat dengan menara yang akan mereka hancurkan. Akan tetapi karena dekat dengan menara, banyak sekali tentara Jerman yang berpatroli setiap malam dan membunuh siapa saja yang dianggap mencurigakan. Setelah itu mereka lalu mencoba merencanakan sesuatu agar bisa memasuki menara itu, karena mereka hanya berempat dan mereka juga tidak ingin gegabah. Kemudian Ford memerintahkan Tibet dan Cash untuk mengamati titik temu apakah sudah ada beberapa tentara yang lainnya, dan ia juga memerintahkan Boyce untuk mengamati keadaan di sekitar rumah. Tidak lama kemudian datanglah beberapa tentara Nazi yang dipimpin oleh Kapten Waffner. Ternyata Waffner sangat menyukai Chloe. Chloe merasa takut dan khawatir apabila Waffner mengetahui ada tentara Amerika di rumahnya. Kemudian Waffner merasa curiga karena di rumah Chloe tiba-tiba sepi. Lalu ia pun menanyakan di mana keberadaan adik dari Chloe yang bernama Paul. Chloe beralasan bahwa Paul sedang tidur di loteng. Kemudian Waffner menyuruh anak buahnya untuk memeriksanya. Setelah mengetahui bahwa Paul berada di loteng, kemudian tentara Nazi bergegas pergi meninggalkan Waffner. Setelah itu, Waffner memaksa Chloe untuk melayani nafsu birahinya. Karena tidak tahan melihat Waffner melakukan perbuatan kejinya, lalu Boyce pun memberanikan diri untuk menyelamatkan Chloe. Lalu Boyce menodongkan senjatanya ke kepala Waffner, dan kemudian mereka pun menangkapnya. Setelah itu, Ford marah kepada Boyce karena telah membahayakan misinya. Kemudian Ford memerintahkan Boyce untuk memanggil Tibet dan Cash untuk kembali. Ketika sedang melakukan pengintaian, Boyce melihat tentara Nazi dan salah seorang dokter sedang mengeksekusi para tahanan dengan membakarnya. Setelah itu, Boyce pun melanjutkan pencariannya. Ketika sedang berjalan, ia melihat truk sedang melintas yang hendak masuk ke menara. Lalu ia pun bersembunyi.
Ternyata di belakang Boys ada seekor anjing, dan karena takut Boys pun berlari sampai pada akhirnya ia masuk ke dalam truk milik tentara Nazi. Dan ternyata tanpa Boys sadari, di dalam truk itu dipenuhi mayat-mayat tentara Nazi. Dan sialnya truk itu membawa Boys ke dalam menara. Kemudian agar tidak ketahuan oleh tentara Nazi, Boys lalu bersembunyi di bawah tumpukan mayat. Setelah aman, Boys langsung keluar dan mencari jalan keluar. Akan tetapi ia malah masuk ke dalam menara. Sampai pada akhirnya Boys masuk ke sebuah laboratorium yang ada di menara tersebut, dan ia juga melihat sesuatu yang aneh di laboratorium itu. Setelah itu Boys melihat sebuah alat suntik yang berisi serum, lalu ia pun mengambilnya. Kemudian Boys pun berusaha pergi dari laboratorium itu, namun tanpa disangka ketika ia ingin keluar, Boys bertemu dengan temannya yang bernama Jacob. Dan tanpa berpikir panjang, Boys pun langsung menyelamatkannya. Ketika Boys ingin menyelamatkan Jacob, tiba-tiba datanglah tentara Nazi dan seorang dokter yang sedang melakukan eksperimen kepada salah satu mayat yang ada di lab itu. Lalu Boys menyaksikan bagaimana si dokter melakukan sesuatu sehingga si mayat menjadi hidup. Setelah aman, Boys lalu menyelamatkan si Jacob dan melarikan diri dari tempat itu melalui saluran pembuangan, dan mereka pun akhirnya berhasil keluar dari tempat itu dengan selamat. Setelah berhasil membawa Jacob ke rumah Chloe, Boys yang masih ketakutan memberitahukan kepada Ford bahwa di dalam menara tentara Nazi sedang melakukan eksperimen. Kemudian Boys menunjukkan alat suntik yang berisi serum yang ia ambil dari laboratorium dan memberikannya kepada Ford. Setelah itu, Ford membawa alat suntik itu dan menanyakannya kepada Waffner. Kemudian Waffner memberitahukan apa yang para dokter lakukan dengan orang-orang yang dibawa ke menara. Mereka dijadikan bahan percobaan agar hidup mereka berguna bagi tentara Nazi. Ford merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan oleh Waffner, dan ia pun terus menginterogasinya. Akan tetapi Waffner hanya diam saja. Mengetahui hal itu, Ford pun merasa kesal dan langsung memukulinya agar Waffner bisa memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Keesokan harinya, ketika Cash ingin membawa Waffner untuk dijadikan sandera, ia lalu melepaskan ikatan di tangan Waffner. Setelah itu, Waffner mencoba melawan Cash dengan wajah yang tertutup. Ia berhasil mengambil pistol dari Cash. Lalu Waffner menembaki Cash sampai pada akhirnya Cash pun terkena timah panas yang menembus dadanya. Mendengar kekacauan di loteng, Ford dan yang lainnya langsung memberikan pertolongan kepada Cash. Dan ternyata mereka terlambat karena Cash terluka cukup parah. Dan akhirnya Cash pun tewas. Kemudian Boys mencoba menolong Cash dengan menyuntikkan serum yang ia bawa. Namun usaha Boys sia-sia karena serum itu tidak bisa membuat Cash hidup. Lalu ketika mereka bersiap untuk pergi, tidak lama kemudian Cash pun terbangun dan bertindak sangat aneh. Lalu serum yang disuntikkan kepadanya mulai menunjukkan hasilnya dan menjadikan Cash seperti bukan manusia lagi, melainkan mayat hidup. Karena Cash bertindak di luar kontrol, kemudian Ford langsung menembaknya dan berhasil melumpuhkannya. Akan tetapi tidak lama kemudian Cash pun bangkit dan langsung menyerang Ford. Melihat hal itu, Boys langsung menghajarnya hingga Cash pun tewas. Waffner yang melihat situasi sedang kacau berhasil memanfaatkan situasi itu dan langsung melarikan diri. Akan tetapi ketika turun dari loteng, ia melihat Paul dan langsung membawanya. Ketika mendengar teriakan dari Paul, Ford dan yang lainnya langsung mengejar Waffner, dan ternyata di luar sudah ada beberapa tentara Nazi dan baku tembak pun terjadi. Kemudian Waffner yang terkena tembakan dari Ford dengan cepat langsung melarikan diri ke menara dengan membawa Paul sebagai sandera. Setelah itu, Ford lalu memerintahkan mereka untuk segera pergi ke menara dan meledakkannya. Akan tetapi Boys merasa mereka harus menyelamatkan Paul dan menghancurkan lab mereka. Namun Ford melarangnya karena meledakkan lab bukan misi mereka. Lalu dengan lantang Boys menentangnya karena ia bisa membawa mereka masuk ke lab dan meledakkannya dari bawah agar menara itu runtuh. Karena Boys bersikeras, Ford setuju dengan rencana Boys.
walaupun peluang mereka keluar sangat kecil jika meledakkan menara itu dari bawah. Our odds of walking out of here go down to nearly zero. Di tempat lainnya, Wapner yang terluka parah di wajahnya langsung masuk ke lab dan langsung mencari serum. Lalu, dokter yang sedang berada di lab mencoba melarangnya karena serum itu belum stabil dan belum pernah dicoba ke manusia. Lalu, tanpa berpikir panjang, Wapner langsung menyuntikkan serum ke tubuhnya dan tidak lama kemudian, serum itu merubah Wapner menjadi seperti monster. Di luar menara, Ford dan yang lainnya membuat rencana agar bisa masuk ke menara dengan aman. Lalu, ia memerintahkan Jacob dan Tibet menyerang pintu masuk agar dapat mengalihkan perhatian tentara Nazi. Setelah itu, Ford menyuruh Chloe memancing tentara Nazi agar mengikutinya dan membawanya ke tempat Ford dan Boyce agar mereka bisa menangkapnya. Ternyata rencana Ford berjalan dengan mulus dan tentara Nazi yang tertangkap dibiarkan mengendarai motornya menuju ke pintu gerbang. Setelah itu, ia memasuki pintu masuk. Ternyata di motornya sudah terpasang bom dan meledak. Lalu, Jacob dan Tibet mulai menyerang pintu masuk itu. Ketika Jacob dan Tibet mengalihkan perhatian, Ford, Boyce, dan Chloe masuk melalui saluran air dan langsung menuju ke lab. Akan tetapi, Chloe berpisah karena ia lebih memilih menyelamatkan adiknya. Kemudian, Ford dan Boyce langsung menuju menara dan memasang bom. Kemudian, Chloe yang berusaha menyelamatkan adiknya menyandra tentara Nazi agar menunjukkan di mana adiknya ditahan. Ternyata Chloe tertipu karena tentara Nazi membawa Chloe ke tempat sel untuk menyembunyikan hasil eksperimennya. Lalu dengan cepat Boyce menolong Chloe dan setelah itu mereka pun bergegas pergi ke tempat Paul ditahan. Setelah Chloe menemukan Paul, Boyce menyuruh mereka segera pergi dari tempat itu karena Boyce akan memasang bom. Kemudian ketika Chloe hendak keluar melalui saluran air, ia tertangkap oleh makhluk eksperimen Nazi. Chloe mencoba melawan sampai pada akhirnya ia berhasil melumpuhkan makhluk itu. Akan tetapi makhluk eksperimen itu ternyata masih hidup dan langsung mengejar Chloe. Namun kali ini Chloe bisa membunuh makhluk itu dengan membakarnya hidup-hidup dan setelah itu ia pun berhasil keluar dari tempat itu dengan selamat. Ketika Boyce sedang memasang bom, ia lalu bertemu dengan sang dokter yang sudah menodongkan pistol ke kepalanya. Lalu Boyce melawannya dan berhasil membunuh si dokter. Di tempat lain, terlihat Tibet dan Jacob sedang menghadapi serangan tentara Nazi. Kemudian datanglah Paul yang ketakutan berlari ke tengah peperangan. Tibet yang melihat Paul langsung melindunginya. Lalu ketika Tibet membawa Paul, ia pun tertembak. Kemudian Chloe yang sedang membawa senjata segera menghabisi tentara Nazi. Di dalam menara, Ford yang sedang asik memasang bom dikejutkan oleh kedatangan Wapner yang sudah berubah menjadi makhluk jadi-jadian. Wapner berhasil menghajar Ford dengan kekuatan supernya dan langsung mengantungkan Ford di besi pengait. Lalu datanglah Boyce dan langsung menembaki Wapner. Akan tetapi Wapner dengan kekuatan supernya kebal terhadap peluru dan malah menghajar Boyce. Melihat itu, Ford mencoba melepaskan diri dari pengait yang ada di tubuhnya. Lalu setelah terlepas dari besi pengait, Ford dengan sengaja menyuntikkan serum ke tubuhnya. Kemudian ketika Wapner keasikan menghajar Boyce, dari belakang Ford langsung menusuk tubuh Wapner. Kemudian dengan kesal Wapner menghajar Ford. Akan tetapi Ford bisa melawan balik, namun Wapner masih terlalu kuat. Ford yang melihat Boyce masih selamat lalu dengan sengaja melemparkan tabung gas ke arah Wapner. Dengan aba-aba Ford, Boyce menembakkan tabung gas itu hingga Wapner pun terlempar. Setelah itu Boyce menyelamatkan Ford dan membawanya keluar. Akan tetapi ketika ingin keluar, Ford malah mendorong Boyce dan menyuruh Boyce meledakkan menara. Ford memilih untuk bertahan karena ia tidak mungkin selamat. Dan ia juga harus menghancurkan serum itu. Lalu Ford pun meledakkan dirinya bersama dengan Wapner hingga membuat laboratorium itu hancur. Setelah itu Boyce mengatur waktu untuk meledakkan menara. Lalu dengan cepat Boyce keluar dari tempat itu dan tidak lama kemudian menara itu pun akhirnya hancur dan Boyce pun berhasil keluar dengan selamat.
Oke guys, bagaimana dengan film tadi? Gua yakin bisa menghibur kalian semua. Sekian dari gua, sampai jumpa di cerita film yang lebih keren dan lebih mengasihkan tentunya. Gua mohon pamit, ciao.